oleh sesama. Oke, pintar. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa yang terjadi jika halaman sekolah kita yang sangat luas ini hanya dibersihkan oleh satu orang saja? Siapa yang bisa jawab? Saya Iya, lihat jawabannya. Lain, kamu saya. Iya, pintar. Yang kedua, pernahkah kalian membantu orang tua? Kalian pernah membantu orang tua di rumah? Pernah, Ibu. Terus, biasanya setelah kalian membantu orang tua kalian, apa yang kalian rasakan? Senang. Oke. Jadi dari pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian berikan kepada ibu, pertanyaan yang sudah ibu berikan kepada kalian juga, siapa yang bisa tahu atau siapa yang bisa tebak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Oce. Bergotong royong, Ibu. Oke, gotong royong, pintar sekali, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang indahnya gotong royong. Tujuan pembelajaran kita di sini yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pemecahan masalah pada lomba kerja peserta didik dapat merancang tindakan nyata penerapan gotong royong di lingkungan sekolah, rumah, dan di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Langsung saja, yang pertama di situ itu, apa sih gotong royong? Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara kita berinteraksi dan saling membantu adalah dengan cara gotong royong. Selain dari pengertian dari gotong royong, kita harus tahu apa manfaat dari gotong royong. Yang pertama itu, manfaat dari gotong royong seperti yang kita ketahui, gotong royong itu berarti bekerja dengan sesama, bukan bekerja sendirian. Jadi manfaatnya itu, pekerjaan yang berat akan menjadi terasa lebih ringan karena adanya bantuan dari orang lain. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Biasanya kalau gini kita kerja sendiri, pekerjaan itu agak lama selesainya karena kita hanya bekerja sendiri. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama. Jadi dengan bergotong royong kita itu akan mempererat tali persaudaraan kita karena kita akan bekerja bersama-sama. Terus yang berikut, menjaga kerukunan antar warga agar tetap harmonis. Yang terakhir, mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Yang berikut, penerapan gotong royong di berbagai lingkungan. Jadi, yang pertama itu di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ada rumah yang bersih dan rapi membuat seluruh anggota keluarga merasa nyaman. Contohnya, bergotong royong di dalam rumah itu meliputi seperti yang ditanyakan tadi, kalian pernah atau tidak membantu orang tua. Membantu ibu mencuci piring adalah kegiatan gotong royong. Yang kedua itu bersama-sama membersihkan ruang tamu dan halaman rumah di akhir pekan. Biasanya kan kita kalau akhir pekan itu libur, kan akhir pekan kita libur. Jadi kita akan membantu orang tua kita membersihkan rumah, lingkungan rumah. Itu merupakan kegiatan gotong royong. Yang terakhir, merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur. Jadi jangan kalian berpikir bergotong royong itu hanya membersihkan lingkungan di daerah rumah saja. Merapikan tempat tidur sendiri itu juga itu merupakan kegiatan gotong royong. Yang kedua di sini itu di lingkungan sekolah. Sekolah kan merupakan tempat kita belajar dan tempat kita bermain. Jadi agar suasana belajar menjadi menyenangkan dan kita tetap nyaman, kita harus menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Jadi contoh gotong royong di dalam sekolah itu meliputi yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal bersama teman-teman. Jadi kita kan di dalam kelas ada piket membersihkan kelas. Kita itu harus bekerja sama, tidak boleh begini hanya satu orang
saja yang mengerjakan itu membersihkan kelas tadi. Terus yang kedua, membersihkan halaman sekolah yang luas agar terbebas dari tumpukan sampah. Jadi, supaya pekerjaan cepat selesai, kita harus bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah kita agar tidak ada sampah-sampah yang berserakan, agar kita tadi seperti yang Ibu katakan bisa nyaman belajar kalau lingkungan kita bersih. Yang terakhir itu bersama-sama merapikan kembali ruang kelas atau halaman setelah sekolah mengadakan acara besar. Biasanya kan sekolah juga mengadakan acara tuh. Jadi kita harus bisa bersama-sama ketika acara itu selesai, kita harus bisa membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, contohnya pungut sampah atau merapikan kelas. Yang ketiga di sini itu di lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat, gotong royong memperkuat rasa kepedulian antar tetangga. Contohnya, yang pertama itu mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan desa atau kompleks perumahan. Dan yang kedua, membantu tetangga yang sedang mengadakan biasanya kan di Manggarai itu, kamu tahu kalau ini kita sering contohnya itu membuat pesta sekolah. Kita harus bisa bersama membantu orang yang mengadakan pesta tersebut. Jadi membantu orang yang sedang membuat acara itu merupakan kegiatan gotong royong. Bukan hanya pada saat acara saja. Kalau orang lain mengalami kesusahan, kita harus bisa membantu. Jadi setelah kita tahu di mana saja penerapan gotong royong itu, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang budaya gotong royong di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sangat kaya akan tradisi daerah yang syarat dengan nilai gotong royong. Setiap daerah memiliki istilah tersendiri untuk menggambarkan kerjasama ini. Jadi ada beberapa contohnya yaitu yang pertama itu tradisi Rambu Solo atau Tanah Toraja yang ada di Tanah Toraja. Di situ gotong royong masyarakat dalam menyiapkan upacara pemakaman adat sebagai bentuk penghormatan dan ikatan kekuatan yang kekeluargaan yang kuat. Kalian biasa nonton toh bagaimana acara pemakamannya orang Toraja toh? Kalian pernah lihat, pernah nonton toh? Di situ mereka bekerja sama. Yang kedua di sini itu tradisi Singobarong atau kesenian daerah. Kerjasama tim yang kompak dalam melestarikan seni budaya daerah agar tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi muda. Oke, sampai di sini ada yang tidak mengerti? Tidak. Ada. Oke, ada pun tidak ada pertanyaan? Tidak. Jadi di sini kalian mengamati ini contoh dari gotong royong. Setelah kalian amati, sekarang Ibu akan membagikan LHPD untuk kalian kerjakan. Kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yang ini, kelompok satu yang ini. Jadi akan satu orang perwakilan kelompok yang akan maju. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya kepada ibu, jangan ribut. Tidak boleh mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan kepada ibu. Tidak boleh ribut. Ada yang sudah? Belum. Kalau sudah silakan masuk ke depan. Ada yang sudah? Sudah. Oke, pintar masuk ke depan. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah kamu sudah mempraktikkan gotong royong di rumah hari ini? Jawaban dari kelompok kami, iya. Hari ini saya sudah mempraktikkan gotong royong dengan membantu ibu membersihkan rumah.
Pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan setelah kamu membantu orang tua, teman, atau tetanggamu? Jawaban dari kelompok kami, perasaan kami senang. Pertanyaan yang ketiga, apa jadinya jika lingkungan sekitar kotor namun tidak ada satupun orang yang mau bergotong royong untuk membersihkannya? Jawaban dari kelompok kami, udara di lingkungan tersebut akan tercemar dan bisa menyebabkan banjir. Oke, tepuk tangan untuk Norce dulu. Jadi, karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya tadi dan kalian juga sudah menjawabnya, di sini Ibu mau tanya dulu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada yang Oke. Jadi bukan memberikan kesimpulan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita akan selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di manapun kita akan membutuhkan orang lain. Kegiatan gotong royong bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan sekitar, tetapi membantu orang tua di dalam rumah merupakan salah satu kegiatan gotong royong. Oke, mungkin ada yang tidak mengerti? Sudah. Oke, karena jadi materi kita hari ini sampai di sini saja dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Karena kalian semua juga sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mungkin karena kita sudah membuka pembelajaran kita dengan doa. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita juga harus berdoa. Satu orang yang berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita akan bersikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Norce. Jadi kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih.